صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة بمرآته، أم كيف يرحم إلى الله وهو مقبل بشهوته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفوته. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang teramat sangat luar biasa, sehingga Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan bahwasanya orang yang beruzlah itu, orang yang menyendiri itu, terkadang ada yang 100%. Artinya dia beribadah di dalam kamar, ada keluar terus beribadah. Apapun acara di luar, maka orang ini dia ada umpatan pulang, baik sembahyang berjamaah atau menuntut ilmu atau orang kematian, maka orang ini tetap di dalam kamar. Nah, itu sudah menyendiri 100%. Ada yang setengah-setengah, ketika dia mengabulkan hajat-hajat orang, lalu dia bersembunyi di kamar beribadah kepada Allah. Ada yang ketiga, dia bergabung dengan manusia, tetapi hatinya uzlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hatinya selalu ingat kepada Allah, walaupun badannya itu bersama-sama dengan manusia. Hatinya selalu ingat dan tidak pernah lupa kepada Allah, walaupun untungnya berbicara dengan manusia, tubuhnya berhimpun dengan manusia. Dan inilah tingkat uzlah yang paling tinggi. Orang yang berhimpun dengan manusia tetapi hatinya kepada Allah. Dia mengurus masyarakat tetapi hatinya tetap kepada Allah. Itulah orang yang hebat. Kemudian kembali Al-Imam Ahmad bin Muhammad menjelaskan di dalam hikmah yang berikutnya. Ujar Sidin, bagaimana bercahaya hati, bagaimana hati itu bisa bercahaya, sedangkan rupa-rupa gambar makhluk itu tetap masih nampak pada cermin hati. Atau bagaimana dia bisa berangkat kepada Allah
sedangkan dia diikat dengan syahwat-syahwat kehendaknya. Atau bagaimana dia bisa masuk ke hadrat Allah sedangkan dia tiada bersuci daripada juluk kelalaian. Atau bagaimanakah dia berharap bahwa dia bisa memahami ilmu-ilmu rahasia sedangkan dia tiada bertaubat daripada dosa-dosa dan kesalahan. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad sangat luar biasa di dalam kata-kata hikmah ini. Dan ini hanya bisa mengamalkan orang-orang yang tingkat atas. Dan kita hanya sekedar mengetahui keadaan orang-orang yang hebat, yang tinggi pangkatnya di sisi Allah. Dengan harapan dan tujuan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga di akhir hidup kita bisa mengamalkan. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah luar biasa di sisi Allah. Jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad, bagaimana bercahaya hati sedangkan rupa-rupa gambar makhluk itu tetap masih nampak pada cermin hati. Jadi hati kita ini kayak cermin. Hati kita itu seperti cermin. Nampak kelihatan di hati itu. Apa nampak? Hati kita nampak membayangkan, mengatakan gambar-gambar rupa daripada makhluk. Nampak. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya tidak lain adalah maksud rupa-rupa gambar-gambar makhluk itu adalah orang-orang yang dimabuk hatinya dengan dunia. Orang-orang yang terlalu sangat cinta dengan dunia sehingga rupa-rupa gambar-gambar dunia itu nampak di dalam hatinya. Selama gambar-gambar dunia yang diingatnya di dalam hati, maka hati itu tidak akan bercahaya. Nah, ini berarti kan orang-orang yang hebat yang bercahaya hati itu. Nah, untuk menghilangkan gambar-gambar rupa-rupa dunia ini itu sangat sulit. Sangat sulit. Maka oleh sebab itu hanya orang-orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah, yang mereka sudah dibersihkan hati mereka daripada bayangan-bayangan, ingatan-ingatan, gambar-gambar rupa dunia. Yang dimaksud gambar rupa dunia ini adalah yaitu masalah dunia. Orang yang mabuk dengan kemewahan dunia, nah itu yang dicarinya dan dituntutnya, sehingga rupa-rupa itu selalu tergambar di hatinya. Nah, jadi selama kemabukan dan kecintaannya itu terhadap dunia sangat luar biasa, maka hati itu akan bercahaya. Nah, arti maksud hati akan bercahaya dijelaskan di dalam kitab di sini, kitab Hikam, yaitu cahaya imannya akan bercahaya, cahaya Islamnya akan bercahaya, cahaya ihsannya akan bercahaya. Jadi 3 macam itu. Di hati kita ini ada cahaya Islam, ada cahaya iman, dan ada cahaya ihsan. Selama gambar-gambar rupa dunia, selama hati-hati kita ini mabuk cinta dengan dunia, 3 macam itu tidak akan bercahaya. Apabila 3 macam itu kada bercahaya, otomatis hati kita akan bercahaya. Apabila hati kita akan bercahaya, nang masuk ke dalam hati jelas sudah bayangan-bayangan dunia itu. Bayangan-bayangan dunia itu. Nah, jadi sangat sulit untuk menghilangkan bayangan-bayangan dunia ini, gambar-gambar rupa dunia ini. Hati kita cinta dengan anak,
maka tergambar di hati kita di saat beribadah dengan anak kita. Hati kita cinta dengan dunia, sibuk hati kita menghitung-hitung daripada dunia itu. Nah, jadi di dalam beribadah hati kita keganangan itu berarti kita mabuk. Berarti kita di saat beribadah itu kada ingat. Orang mabuk itu kan ingat. Sembahyang itu apabila kada ingat dikatakan mabuk. Jadi orang mabuk itu bukan minum arak juga, bukan minum obat-obatan, tetapi ketika lupa seseorang beribadah, maka dinamakan orang itu mabuk. Artinya mabuk dengan bayangan-bayangan dunia sehingga kada ingat dengan Allah. Orang mabuk itu kan kada ingat. Kaifa yashrubu qalbun suwaral aqwan ay mukawwana minal adamin wa ghairihim. Bagaimana bersinar hati sedangkan rupa-rupa gambar manusia dan yang lain-lainnya daripada dunia muntaba'atun bi mir'atih, terlukis, tergambar, nampak pada cermin hati. Kayak apa hendak hati kita ini nampak benar gambar-gambar dunia, kecintaan kepada dunia, sehingga menutup cahaya-cahaya itu yang masuk ke dalam hati. Bi'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u, dengan meyakinkan bahwasanya makhluk dan dunia itu memberi mudarat dan memberi manfaat. Nah, apalagi ini upahnya ke dalam tauhid. Orang nang hatinya ini mabuk dengan gambar-gambar dunia, dengan bayangan-bayangan dunia, imbah itu pulang seakan-akan dia itu meyakinakan itu memberi bekas dan itu memberi manfaat. Nah, ini makinai hatinya itu tertutup lalu. Kenapa? Karena dia beretikat meyakinakan itu yang memberi mudarat dan itu yang memberi manfaat. Nah, itulah yang menyebabkan terkadang kita kada kawan mengubah keadaan diri kita, kada kawan meningkatkan kebaikan-kebaikan diri kita. Kenapa? Hati kita ini kada bercahaya. Hati kita ini penuh dengan sifat-sifat yang kada bagus, sehingga begitulah keadaan kita. Jadi yang sangat berbahaya itu adalah apabila hati kita ini sudah berkeyakinan sesuatu itu memberi mudarat dan sesuatu itu memberi manfaat. Nah, itu luar biasa, sudah menyimpang daripada keyakinan daripada ilmu tauhid kita. Jadi kayak apa aja kita bakal hendak ke ini, kehendak kita itu sedikit pun kada memberi mudarat, sedikit pun kada memberi mudarat. Nah, memberi mudarat itu adalah Allah. Itu keyakinan. Kayak apapun kita memberikan sesuatu nasihat, bagaimana hebatnya, kencangnya nasihat, itu pun kada memberi manfaat. Nang memberi manfaat apabila Allah menghendaki. Kayak Abu Jahal karas sampai ke mati-mati melihat Nabi, kehebatan Nabi, mukjizat Nabi. Cuma ini apa yang disampaikan Nabi itu kada memberi manfaat. Kenapa? Karena sudah dicap di dalam Al-Quran hatinya itu orang yang sesat sudah. Jadi kada bermanfaat lagi peringatan. Andar tahun itu ada beberapa lagi kada bermanfaat. Nah, itu ujar Imam Ahmad, hati kita ini sangat tersesat sebab cahaya kita itu hilang, dengan sebab hati kita ini timbul keyakinan yang sesuatu itu memberi mudarat dan memberi manfaat. Nah, itu jelas terkadang timbul di hati kita. Kita berumah misalnya, ada rasa takutan kita, ada rasa takutan kalau rusak.
dirasa kalau rusak tadi, nah itu sudah tergelincir, kita sudah dalam satu kesalahan. Lalu kita berhimah benar, umat dipelihara benar, umat. Lalu kita merasa seakan-akan yang seperti itu memberi manfaat. Padahal di dalam hati kita itu hanya sekadar usaha, dan itu pun kadang juga memberi manfaat. Apabila memberi manfaat, jelas itu sudah dikehendaki oleh Allah. Nah itu keyakinan dalam hati Jepang. Di hati kada dipandiri muntung. Bah ulun memang mau mandiri muntung kayak ulun kada mandir, kada mandir. Kayak kau menjelaskan lah. Sambil bawa begawi nang menatulah ke kantor, gawian itu kada memberi bekas. Itu di hati itu kada usah dimandir orang banyak. Artinya hati namanya. Ketika orang makan sadar di hati nasi ini ada menganyangi. Allah menciptakan nasi dan kanyang. Buat Allah itu menciptakan nasi dan kanyang, banyu dan ampi haus. Dua itu dicipta oleh Allah. Jadi kita makan nasi ini kadang memudaratkan dan kadang memberi manfaat, kadang menganyangi dan kadang melapari. Nah, cuma ketika kita makan, lalu Allah mengandaki kanyang di situ, lalu kita kanyang. Jadi namanya akan di hati keyakinan kita Allah. Apabila nasi kita meyakinkan kanyang, kafir kita. Yakin nasi namanya akan. Jadi namanya akan itu adalah Allah. Ubat itu adalah dicipta oleh Allah. Dan di ubat itu dicipta juga oleh Allah kesembuhan. Apabila Tuhan berkehendak sembuh, apabila Tuhan kada berkehendak kada sembuh. Jadi orang minum obat menghadangi kehendak Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat lalu menghadangi kehendak Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki sembuh, berarti sembuh. Tuhan yang menghendaki sembuh. Apabila kada sembuh, berarti Tuhan kada menghendaki sembuh. Menunggu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menciptakan sembuh tadi. Nah itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Sama mata kita, mata kita ini dicipta oleh Allah dan penglihatannya pun diciptakan oleh Allah. Bukan semata-mata mata, diandap Tuhan penglihatan di sini. Berapa banyak orang diisi mata tapi kada melihat. Berapa banyak orang diisi mata tapi dikurangi Tuhan penglihatannya, dikurangi Tuhan tambah dikit-dikitan. Akhirnya tetapi melihat lagi, akhirnya hilang cahaya. Rakun apa ngarannya jarak jauh sehingga 10 meter kada melihat lagi, memparah melihat. Ada juga nang barak melihat jauh kada melihat. Diambil oleh Allah penglihatan itu. Kayak kita nih isi kekuatan. Lagi anom tuh banyak isi kekuatan dicipta oleh Allah awak kita dan kekuatan kita. Tuhan berkehendak, iya kalau bergerak. Karena diambil Tuhan tunggal di kita, makin Tuhan tunggal di kita diambil. Akhirnya mati habis diambil Tuhan. Pendengaran kayak itu juga Allah memulahkan alat dengar dan diciptakan oleh Allah pendengaran. Itu ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Lain orang qadariyah, lain. Ujarnya Tuhan memulahkan kita telinga, ibadah memulahkan Tuhan kada umpat lagi. Tuhan memulahkan nasi dan nasi itu diandaki Tuhan kanyang. Juga itu mobil makan nasi kanyang Tuhan dah. Jadi nasi nang menganyangi bukan Allah. Bujurai nasi itu Tuhan nang mengulah kanyang Tuhan juga. Cuma diandaki Tuhan di situ kanyang. Jadilah kanyang mobil makan. Ada kita ahli sunnah wal jamaah menunggu. Apabila kita makan tungguin Tuhan berkehendak kanyang. Tuhan berkehendak pandai. Cuma adat kebiasaan adat, namanya ada hukum adat. Apabila makan kenyang, apabila kada makan lapar
tapi nang adat ini kada kalau diperbagangi karena bisa aja nang adat tuh kada sesuai dengan adat. Ada orang kada sing makanan kada mati. Syekh Abdul Qadir Jailani setahun kada makan, kada mati menunjukkan nasi kada memberi bekas. Banyak kali bukan wali-wali Allah Ta'ala tuh sebulan seminggu wadai, 40 hari seminggu wadai. Kada mati karena mereka itu menghadang-hadang daripada Allah, menghadangi Tuhan. Jadi apabila minum obat ada ampih penyakit, berarti Tuhan kada menghendaki ampih lagi karena bukan kada mengampihi. Apabila dihendaki Tuhan ampih, ya nang ampih kita. Biar kayak apa kita menolak juga, tetapi ampih. Biar kayak apa kita hendak ampih, Tuhan kada menghendaki ampih, ya kada ampih. Kan terkadang kita nih ada nang hendak bener ampih. Contohnya ibarat nang minum obat Tuhan hendak bener ampih sakit tadi, tapi Tuhan kada menghendaki. Ya nang kadang-kadang kita asa putus asa baik mati lagi je. Ini je penyakit asa sakit benar, baik mati asa lagi. Jadi orang nang gering itu menghadangi kehendak daripada Allah. Bagaimana bersinar hati sedang merupa-rupa gambar manusia dan yang lain-lainnya daripada dunia itu terlukis, terbayang-bayang, teringat di dalam hati kita. Nah, jadi hanya wali-wali Allah Ta'ala yang dibersihkan oleh Allah daripada itu. Mereka berhimpun bergabung dengan manusia, tetapi hati mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak baca gitu aja. Nah itulah sudah. Allah yang menghendaki. Ada kita kada dikehendaki Allah dan kada kawai. Karena Allah kada berkehendak. Karena orang yang dijadikan wali Allah Ta'ala itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kayak itu kalau tidak menakif rajin. Dikehendaki oleh Allah, ditaksiskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Jadi kayak orang hendak sakit hati lah, kada ada jalan sakit hati ya itu deh. Namun di hati itu Allah aja. Namun kita kan ingat lawan Tuhan, tapi masih aja sakit hati, berarti ingatnya tuh kan bujur lagi. Itu aja jawabannya. Kita menghendaki kita nih kenapa jadi kita ada sakit hati, berarti kada bujur lagi ingat kita itu kepada Allah. Artinya ingat kita itu masih tercampur-campur dengan ingat daripada dunia. Am kaifa yarhalu ayyasiru ila Allah wa huwa mukabbalun ay muqayyadun bi syahwatihi. Atau bagaimana dia bisa berangkat menuju berjalan kepada Allah sedangkan dia diikat, dipenuhi dengan syahwat-syahwat, dengan keinginan-keinginan kehendak hatinya. Kan kita ini kan sabarataan berjalan kepada Allah, hendak mendekati Allah, padahal Allah itu dekat sudah dalam kita. Allah itu sangat dekat, sampai-sampai Quran memadahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Artinya saking dekatnya Allah, bukan Allahnya itu bertempat, tetapi ilmu Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi sedikit pun kita kada lepas daripada diketahui oleh Allah. Sangat dekat pengetahuan Allah Ta'ala itu. Nah cuma kita merasa asa jauh lawan Tuhan, asa jauh. Lalu kita berangkat menuju kepada Tuhan, memaraki Tuhan kisahnya nih. Kenapa jadi merasa jauh? Syahwat-syahwat keinginan kita ini yang menyebabkan seakan-akan jauh daripada Allah. Itu yang mendinding kita sehingga kita ini jauh terasa dengan Allah, padahal Allah itu sangat dekat. Wal muqayyadu la yumkinul yasir, dan dia diikat yang tiada mungkin bisa berjalan. Orang diikat kayak hendak bisa berjalan menuju kepada Tuhan, terikat tagana.
Orang misalnya kawin lah, hanya kawin nih, bebayar hendak bangun, tariknya oleh nang bini. Subuh jalan bangun, nang lagi enak bangun, ditarik oleh nang bini, kan jadi bangun. Nang bini syahwatnya tinggi, kehendaknya tinggi, ya nang melalur jadinya kuring. Karena diikatnya, ditariknya oleh syahwat keinginan tadi. Nah, ini syahwat yang ada bagus ngarannya. Sudah sampai waktu ngasih aja. Nah, itu syahwat-syahwat yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat sulit seseorang itu supaya dekat dengan Allah, sangat sulit apabila hati kita masih banyak kehendak-kehendak. Dan kehendak itu adalah tali yang mengikat kita sehingga kita terhenti kadangkala untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahwat di umum, syahwat kehendak ini, kehendak itu, kehendak ini. Itu syahwat ngarannya. Syahwat itu ada yang bagus, ada yang kada bagus. Syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Ada keinginan kita yang bagus tapi bercampur pulang dengan kehendak yang kada bagus. Orang nukar kendaraan bagus, ada benar nukar kendaraan bagus, tapi niatnya salah. Nukar kendaraan hendak beremian, tulak-tulakan, atau kemana-mana kah? Kalau kambang beremian kemana-mana kah? Nukar motor pas sana sini bawa beremian. Ini kan bagus, orang-orang nukar kendaraannya itu bagus, tapi niatnya tadi dibawa-bawa ke tempat-tempat yang berfoya-foya, lalu sehingga kurang bagus jadinya. Apalagi dibawa kepada maksiat. Itu kehendak yang ada bagus, ada kehendak yang bagus. Anak nukar motor, gesan apa motor? Gesan tulak majelis taklim, nah bagus. Menaku kendaraan tulak ke jauh ke Matapura misalnya tulak, maka mun hari hujan bisa kada jadi tulak, membanguntur je sidin awah aja masih tulak. Karena hari hujan ini bisa aja kayaknya sejam-jam ambil hujan, 2 jam ambil hujan, kan selamat toh. Artinya tetap aja kan orang di sana misalnya majelis taklim tetap aja misalnya. Nah, ini kan syahwat, keinginan, hendak mengukar sesuatu itu, hendak mengukar bagus, tapi niatnya bagus. Nah, itu syahwat yang bagus. Orang ada berisi syahwat hendak kawin, hendak kawin, syahwat tuh ngarannya kehendak. Tapi niat di hati hendak kawin tadi apa? Pertama aja nyaku hendak mengulah anak. Kenapa jadi hendak mengulah anak? Karena hendak mengolah anak itu agar menjadi penerus, dengan harapan karena supaya kawan diajari ilmu agama, disekolahkan ke pesantren, alimnya, maka jadilah itu amal jariyah, anak nang soleh. Jadi orang kawin itu tujuannya supaya syahwatnya hilang, terkendali, supaya dapat anak. Itu yang ditanyakan orang terhadap Sayyidina Umar. Pian kawin, kenapa jadi kawin? Aku di sini nak mula anak. Ringkas di sini. Tapi mula anak tujuannya tadi apa? Mendidik anak, dididik, sekolah agama, diajari Quran, sehingga dia menjadi anak yang bermanfaat, sehingga pahalanya mengalir sampai ke dalam kubur si abah tadi. Itu nang dikehendaki mula anak, bukannya mula anak nang banyak-banyak itu imbah tu pulang anak meninggal cirit hanya udah bang. Ini kan banyak nonton itu. Untung mula anak tak tapi meherannya lagi anak sekolahkan aja nilai-nilai ngaji kada macam-macam. Nah itu ngarannya berdosa ngawitan. Ada memperhatikan lawan anak tadi. Kewajiban kita memperhatikan anak, menjaga anak. Bahkan lebih baik kita meninggalkan ibadah asal anak itu baik. Kita dibaca salawat 10.000 di rumah, anak luluran kemana-mana kan arah kampungnya bakawan kada karuan. Anda perlu salawat cari anak. Itu nang bagus. Tinggalkan ibadah. Aku
tinggalkan ini kan jadi istiqamah, itu kan jadi masalah. Allah memahami aja situ supaya anak tadi dididik bagus. Berpikir, oh pikir sibuk, anak dibiarkan kelonyor salah itu. Cari anak dulu, oh aman hajinya, di mana inya di majelis taklim, mahnya, ayo situ berpikir. Ada nyaman orang bisi anak kan? Amanah anak itu adalah amanah. 3 bisi anak, 3 hati yang kita jaga. Ada kegampangan. Makin banyak anak, makin banyak kelakuannya macam-macam. Maka oleh sebab itu orang bahari banyak yang kada wani kawin. Banyak yang bujang orang bahari kada wani kawin. Kenapa jadi kada kawin? Yaitu kan takutan kalau bisi anak kada sanggup menjaga amanah. Ada juga orang bahari takut tunjuk kawin. Ada juga Imam Ahmad ketunjuk kawin saja. 2 hari mati bini kawin saja. Takut ni orang wahai Imam Ahmad, biar orang yang luar biasa di sisi Allah. Biar mati bini 2 hari kawin, kenapa jadi pipi yang kawin? Kamu nak tahu aja sih dia jadi aku kawin nih 2 hari, bini mati kawin. Kita sekolah sekolah, bini meninggal 2 hari kawin, semuanya gitu kan mau menang bini lalu, hanya bini mati 2 hari kawin sudah. Ada afdal itu, afdal. Gitu. Ujar sini, aku ini jadi kawin ini adalah aku di sini goreng itu pada akun kada bisi bini. Imam Ahmad. Padahal pun dalam keadaan muda kan orang ini sudah berbini itu mati bini. Padahal pun di sini. Itu Imam Ahmad. Kenapa pahalanya itu di sini orang berbini itu pahalanya pengal benar? Itu namanya babakan sidin itu kada hendak guring busana. Pahalanya benar. Itu Imam Ahmad telah sedih itu. Ada yang belum terbaca di dalam kitab itu kisah Imam Ahmad yang sedih itu 2 hari bini meninggal kawin. Lain bebinian lain masalah. Mati laki kan boleh kawin 2 hari. Paling kada 4 bulan 10 hari hanya boleh kawin. Binian kematian laki. Kenapa? Karena saat-saat itu adalah saat-saat kesedihan. Karena sudah 4 bulan 10 hari itu sudah berkurang sedih sehingga hilang kesedihan. Makanya diberi batas 4 bulan 10 hari. Kalau orang pemisahan menelak bini menelak 3 misalnya orang tadi itu 3 kali 3 bulan aja iddahnya 3 bulan belain dengan syarat jelas dan nyata nama laki ini adalah menelak. Ditinggalkan atau 10 tahun lagi kada menolak kada jatuh talak kecuali bini menuntut. Apabila bini menuntut hanya jatuh talak. Apa jelas sebenarnya meninggalkan 10 tahun jadi kada ada kabarnya. Ini nang bisa jatuh talak karena bini menuntut KKWA 3 bulan kan mau mesti jatuh talak 1, 3 bulan pulang jatuh talak 2, 3 bulan pulang jatuh talak 3. Hanya KUA mengeluarkan surat talak. Jadi dasar bujur pulang lakiannya di kiau bujur kayak gambar mau musik selama 3 bulan ini jatuh talak 1. Bujur kayak kamu, nah itu jadi rumit masalah orang murid ini rumit benar. Lamunnya nang lagi pangkedan manalak. Jangan bini belum minta talak lawan dia. Jangan laki aku dah pun manalak. Maka nang bini ini tulak ka KUA melapor ke apa? Ujar nang bini, ulun nak minta talak lawan laki ulun. Kenapa juga? Kau iya juga pada sesuai kehendak aku misalnya. Kalau punya ada baik ini
Islam itu baik. Maka ini ke ini, ulun minta talak ke ini jangan lagi tetap yo harus kada tetap hanya datangi ka apa. Kapuan nang manalakakan saena. Jadi masalah kawin orang laki ini ya bisa bakalah kian itu. Masalah kayak itu menggantung-gantung itu. Jadi orang menggantung-gantung itu ya di Islam tadi harus berani tadi bilang di Islam itu harus berani tiwas. Harus wani. Bahwa orang wani polisi kada datang situ. Nah, supaya jangan nang laki ini mana sesuatu nang kurang baik kayaknya. Jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad, atau bagaimana dia bisa berangkat berjalan mendekati kepada Allah sedangkan hatinya itu diikat, dipenuhi dengan syahwat-syahwat, dengan keinginan-keinginan kehendak hati. Banyak benar kehendak hati. Hati hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Itu nang mengikat kita sehingga kita ini hendak hawa dekat dengan Allah. Maka oleh sebab itu dijelaskan di dalam kitab tasawuf bahwasanya apabila orang sudah berumur 40 tahun itu disuruh mengurangi masalah dunia. Dikurangi dari dipanggil karena sudah tua, sudah begawe masalah dunia berapa tahun sudah dunia aja yang dicari. Apabila orang 40 dikurangi, apalagi kalau sentuh. Nah ini orang-orang sugih nyaman nih dia. Orang sugih nang sudah cukup masalah kehidupan, jadi keibadahnya lagi. Nah kita wanita yang ngalir tadi lah. Jadi ya lagi tepang apabila kita kena kawa seadanya ya sudah, seadanya ya. Cuma ini kisah orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat. Mungkin kita kata hebat ya kita menyadari kita besar kata hebat. Ini orang yang hebat. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuknya. Allah apabila memberi petunjuk cepat benar, sikap benar. Ada halik, ada orang yang beribadah setahun jadi wali dah. Ada yang beribadah 10 tahun pada jadi wali ada. Jadi Tuhan tu berkehendak kadang alim. Aku pada alim je, kayak anak alim anak. Nah, mudah aja Allah menghendaki. Cuma ada jalannya pernah. Kayak Al-Imam Ghazali, Abbasidin kurang biasa, ada Habib, tapi Abbasidin bertuju dengan ulama, cinta dengan ulama, sehingga diberi Allah anak yang sangat luar biasa. Jadi mudah aja Allah itu berkehendak. Am kaifa yaqna'u ayyadkhula dzalikal qalb. Nah ini begini kita. Mungkin situ mudah-mudahan dengan berkat Imam Ahmad bin Muhammad Allah kabulkan segala hajat kita. Jangan sampai kita dimatikan oleh Allah sehingga kita merasa, karena tasawuf ini kan rasa kenikmatan, rasa kenyamanan. Jadi berkat pangkat kemuliaan Imam Ahmad bin Muhammad, amin amin ya rabbal alamin. Saya menangkap sedikit menyambung yang telah lalu, yaitu Sufyan bin Uyainah, umur 7 tahun, 4 tahun hafal Quran, luar biasa. Umur 7 tahun sudah ahli di bidang menulis hadis-hadis. Imam Sufyan bin Uyainah. Wa kana yaqulu, dan adalah Sidin berkata, ujar Sidin, khaslatani yukshiru ila juhuma. Ini menurut Sidin, yang lain pula. Jadi menurut Sidin, yang paling ngalih yang ini je Sidin menang lain bisa aja. Nah kita ini kan macam-macam. Aku aja asal ngalih benar gitu aja. Aku pada aja, aku itu nyaman aja. Aku mau ngalih ini macam-macamnya. Dan beliau berkata, ujar Sidin, 2 perkara susah mengobatinya bagi diriku Sidin. Yang pertama, tarqut tam'i fi ma'aidin nas, meninggalkan sifat tamak,
sesuatu pada manusia. Nah ini sulit benar di sini. Meninggalkan sifat tamak. Hati ini hendak ampun kurang aja, hendak ampun kurang aja. Tamak ngarannya itu. Pun seorang ada aja pun kurang yang dikehendaki. Itu tamak ngarannya. Tapi tamak masalah dunia. Nah, itu yang dilarang. Tamak hendak benar masalah dunia itu. Itu di sini aku ngalih benar. Nang kedua di sini wa ikhlasul amal lillah. Beribadah ikhlas karena Allah. Nah itu yang sulit benar bagi aku di sini. Sama aja juga seorang yang sulit benar juga itu. Makin sulit kita makin sulit lagi. Beribadah ikhlas karena Allah. Ya nang kayak kita nih lah jadi bendahara ini kan jadi melapas tuh karena ulun kada kawa lagi ikhlas. Kenapa jadi kada ikhlas? Kebanyakan jabatan lah itulah. Jadi mudahan dengan dikurangi itu kawa ikhlas nang ketinggal itu maksudnya. Kenapa kada ikhlas? Karena ulun merasa keributan ulun. Kada nyetak tak keributan kada tapi anu lagi ulun kalapahan cara bahasa kitanya. Jadi ditinggalkan sebuting mengharap-harap ada menyangkutakan pulang. Nah itu maksudnya mengurangi akan. Artinya melapas itu bukannya melapas sekali, melapas habis kan ya juga. Melapas karena ulun sudah merasa kebanyakan gitu. Karena yang lain masih ada aja yang lain, jadi dilepas. Kecuali yang lain kada itu menyambutnya. Seberitaan kada bisa. Nah itu kada kawa paksa kita beriman meminta lawan Tuhan supaya lawan ikhlas. Ada aja itu mah bagus dilapas. Wa kana yaqulu qasmanul faqri matlubun, dan beliau berkata menyembunyikan kefakiran itu dituntut disuruh. Nah, bagus. Kefakiran itu bagus disembunyikan, jangan dilihat-lihatakan. Orang fakir bagus, tapi dia mampu menyembunyikan kefakiran itu lebih bagus. Luar biasa. Nah, ada orang fakir, miskin, tapi ia menyembunyikan kefakiran. Karena apabila aku nih melihat akan ke orang, lain orang bisa kasihan. Lalu orang hendak memberi. Jadi mengkawan disembunyikan kefakiran itu. Jadi orang-orang bahari nang berilmu tu sidin fakir, miskin. Jadi sidin kayak apa caranya supaya baju ini nang dipakainya bagus. Supaya jangan ketahuan orang miskin. Karena pakaian kada bagus kayaknya orang kasihan. Lalu orang nak memberi jadi. Nah, jadi bagus orang menyembunyikan kefakiran itu. Kendaraan melawan atau bagusnya. Nukar kendaraan misalnya kawah di mana kendaraan sadang atau justru mengumpulkan duit di papaculinya apakah hanya supaya dia kurang kendaraan bagus banget. Itu ngarannya melihat akan kefakiran atau dari segi pakaian misalnya. Jadi ujar sidin menyembunyikan kefakiran itu disuruh dituntut. Beres kada di rumah hidup api fokus dikira orang makan aja, padahal orangnya kada makan, menyembunyikan kefakiran. Ini hanyalah Tuhan aja. Ya Allah pian tawajina ulun kada nasi kada beres, sudah jual legawi kada berhasil misalnya. Nah, bisa aja Tuhan beri. Artinya jangan berkisah-kisah tentang kefakiran itu.
Nang bagusnya ada hutang biar mati. Tapi mun ada duit seorang, nah itu disuruh ke rumah sakit. Ada duit banyak, disuruh ke rumah sakit. Jangan mati terus asa ngarannya. Nah kalau hutang jangan, tapi menghadap hutang juga ada apa-apa, boleh aja itu nah. Kalau aku jangan hutang nah supaya selamat, supaya jangan mati. Boleh aja itu kan dilarang hutang. Mun kada hutang bang kada berusaha, nah itu nang bujurnya. Mun kada hutang mati kada apa, kada berusaha. Itu ampun diri kita lah, misalnya mun anak kita nah ini nang kadang-kadang kita kada tahan. Anak kering, duit kada tahan kita melihat anak menangis. Ini kadang kada hutang. Mun diri kita mungkin sanggup, mungkin dia bang lah. Mun anak nang kering, urut biasa kada sanggup. Urut melihat anak kering itu langsung aja itu, pada jepri, kaji muka obat. Apalagi anak beginian lah. Jadi ya tadi sulit tadi menghilangkan kecintaan dunia itu sulit. Apalagi anak tuh belum bisa berkunjung sembahyang berjamaah ke masjid sini lah, kekenangan anak kalau bubur ke sungai itu kamu sudah kita lihat. Makanya kita ini meminta kepada Tuhan berkat orang-orang yang juga sehingga dihilangkan itu kecintaan itu ketika kita beribadah kepada Allah. Li'annahu minal amalis shalihah, karena bahwasanya menyembunyikan kefakiran itu sebagian daripada amal-amal saleh. Ganal-ganal pahalanya, ganal benar pahalanya orang yang menyembunyikan kefakiran tadi. Orangnya Jepang. Wa kana yakunu tusata qabla al-nida, dan adalah sidin berkata, datangi oleh engkau akan sembahyang sebelum dipanggil. Nah ini ngaji bidang ini lah. Jadi datang ke masjid itu mun kawan jangan sampai dikiyau. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mari ke masjid. Ayo mari ke masjid sembahyang berjamaah. Jangan sampai dikiyau. Hadir ke masjid hanya orang bang. Itu je sini nang bagus bandar ada kita nih kalau lah. Cuma bagus Jepang juga lah di rumah menunggui kayak itu nah. Orang belum bang seberapa jam tapi sudah mandi, sudah berwudu, menghadaminya di rumah. Menang alangkah bagusnya lagi menghadaminya di masjid. Nah itu bagus benar. Datangi sembahyang sebelum dipanggil. Bagus kalau lah itulah. Wala takunu kal 'abdis su'i, dan janganlah jadilah kamu seperti hamba yang jahat. Kayak apa hamba yang jahat? La ya'ti bis sholati hatta yud'a ilaiha. Tiada datang bagi sembahyang sehingga dipanggil. Itu seorang hamba yang jahat, ujar Sidin. Jadi Sidin berkata seperti itu. Mun sampai di kia-kiau itu jadi kan bagus seorang hamba kayak itu. Ujar Sidin, ini masalah sembahyang nih lah. Mun sudah di dalam masjid bang, sudah di dalam masjid, bolehkan kada sembahyang. Nah itu lebih jahat lagi ngarannya. Orangnya sudah di dalam masjid, keluaran orang sembahyangan. Ini kan di luar masjid di kiau. Jahat sudah dari sini, apalagi sudah di dalam masjid keluar kalau sembahyang, nah itu lebih jahat lagi. Cakanya orang tuh lah begawi di rumah bos nang sugih, nang begawi ini pemahaman lawan bos, belum disuruh bos, ini sudah begawi. Nah ini itu luar biasa tuh. Itu ditingkatkan bos gajinya itu paham pemahaman benar ujian bosnya hebat nih, orang cerdas, orang pintar nih, sesuai kehendak aku. Itu bos itulah lawan pembantunya
Ini antara kita dengan Allah. Urang bang itu hakikatnya Allah nang mengiau. Apabila kita memandang urangnya nambang, ia nang ulir ke masjid, ia nang kada hakun sembahyang berjamaah. Kenapa? Inya memandang nang memanggil itu si bang tadi. Kada memandang itu Allah nang memanggil. Seandainya dia itu sadar Allah nang memanggil, ia tadi berebut tadi bang, bocah cakotan tolongan ke masjid, mun kawasap pertama, jangan sampai kawasap ke belakang. Memang kita ini ya tadi bang, ada merasa tadi. Makanya para ulama tadi tasawuf tadi rasa, apabila diberi rasa oleh Allah, nah itu luar biasa sudah. Wulida fil Kufah, Sidin dilahirkan di kota Kufah sanata sab'in mi'atin pada tahun 107 Hijriah. 107 Hijriah sesudah Nabi meninggal. Tufiya sanata samanatis'in mi'atin, dan diwafatkan Sidin pada tahun 198 Hijriah. Wadufina bil Hajun, dan beliau dimakamkan di Hajun. Di Hajun manakah itulah tahun tempat dengarnya Hajun. Wa umruhu, dan umur Sidin 91 sana. Dan Sidin berumur 91 tahun. Nah, tukar Sidinlah Sufyan bin Uyainah ini tuh umur 91 tahun. Tapi orang berhari lah, wajar aja bang Tuhan. Tapi Imam Syafi'i kita kan Imam Syafi'i 53 tahun. Jadi Sidin orang berhari juga. Dengan situ mudah-mudahan kita diberikan madad oleh Imam Sufyan bin Uyainah, karena Sidin orang yang sangat luar biasa di sisi Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.